Ya, untuk bagian keempat, ketentuan khusus pendaftaran P3K akan dijelaskan dan dibacakan dan dijelaskan oleh Mbak Nida Ul. Monggo, Mbak Nida. Baik, terima kasih Mas Faris sudah menyampaikan beberapa ini ya ketentuan-ketentuan yang ada di pengumuman periode kedua penerimaan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk periode kedua ini khusus untuk non ASN pemerintah Provinsi Jawa Timur ya Mas Faris Betul, ya. betul. Jadi yang kemarin tidak terdaftar di database BKN tahun 2022 itu bisa mendaftar di periode kedua. Nah, jadi tadi sudah dibacakan sama Mbak Ayu itu ketentuan umumnya. Nah, sekarang kita akan mengulas lebih rinci lagi terkait dengan ketentuan khusus pendaftaran P3K periode kedua ini. Jadi ada beberapa perbedaan ya Bapak Ibu di pendaftaran di periode kedua ini. Baik, untuk yang pertama itu khusus untuk pelamar P3K tenaga kesehatan dan P3K teknis periode kedua itu hanya dapat mendaftar pada formasi dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf A, melamar pada formasi di unit kerja atau perangkat daerah. Ini kita tekankan lagi ya, perangkat daerah. Jadi bukan bisa melamar di lain pemerintah, lain perangkat daerah ya. Betul. Harus di perangkat daerah tempat bekerja saat ini yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja. Nah, yang ke huruf B, bagi pelamar P3K periode 2 dengan formasi jenjang pendidikan SD atau SMP, diperkenankan melamar lintas perangkat daerah dengan mengajukan izin ke BKD. Nah, ini nanti dokumen tersebut itu diunggah bersamaan dengan surat keterangan bekerjanya. Nanti ini khusus untuk perangkat daerah yang tidak memiliki formasi SD. Jadi kan ada beberapa tenaga non ASN di beberapa perangkat daerah itu yang memiliki kualifikasi pendidikan SD, akan tetapi di perangkat daerahnya tidak membuka formasi untuk SD ya. Jadi itu bisa melamar di lintas perangkat daerah atas izin dan mengajukan izin ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, nanti ada juga formnya. Nanti kita juga akan menjelaskan ya formnya untuk bisa melamar di lintas OPD. Nah, karena di huruf B ini itu tidak ada kolomnya di SSC ASN, nanti ini bisa di-scan bersamaan dengan surat rekomendasi atau keterangan bekerja ya. Nah, itu nanti di bawahnya bisa diupload di kolom keterangan bekerja. Oke, sekarang yang C, tidak dapat melamar lintas perangkat daerah apabila pada perangkat daerah pelamar tempat bekerja saat ini bekerja di mana masih terdapat alokasi formasi. Jadi kalau seumpama yang bersangkutan itu tenaga non ASN-nya kualifikasi pendidikannya S1. Nah, di perangkat daerahnya ada formasi S1. Nah, itu harus melamar di tempat saat ini bekerja, tidak boleh melamar di lintas dengan downgrade atau melamar di formasi SMA atau di formasi SD, itu juga nggak boleh. Kalau yang bersangkutan ada formasinya di perangkat daerah tempat bekerja saat ini. Jadi gitu nggak boleh downgrade ya? Iya, nggak boleh downgrade. Terus Selagi, selagi ada formasi yang kualifikasi pendidikannya ada di formasi di perangkat daerahnya, gitu ya. Berarti kepala perangkat daerah berhak ya menganulir. Misal ada PTT-nya dia tuh S1, tapi dia mau ngelamar SMA. Berarti kepala dinasnya berhak ya menganulir. Kamu ngelamar di formasi S1 aja, kasihan PTT lainnya yang di SMA. Ya, gitu boleh. Nah, Terus, terus kalau seumpama yang bersangkutan itu S1 mau melamar SMA di perangkat daerah lain itu nggak boleh. Ya, selagi pokoknya S1 ada kualifikasi pendidikan S1 ada di perangkat daerahnya yang tempat saat ini bekerja. Nah, itu hanya boleh melamar di tempat bekerja saat ini. Oke, gitu. sama ini lagi Mbak Daul, pertanyaan banyak. Klausul yang khusus dinas pendidikan yang lamar lintas Capdin apa diperbolehkan? Seperti yang periode 1 dulu, kan ketentuannya dinas pendidikan beda sendiri itu. Jadi yang di Capdin Bangkalan, misal Capdin Bangkalan karena rumahnya di Jember, dia lintas
lintas Capdin, ngelamar di Capdin Jember gitu. Ya, Begitu pun boleh. sebaliknya. Kalau untuk dinas pendidikan tetap sama ya ketentuannya, sama dengan periode pertama. Kalau PTT di sekolah dan yang bersangkutan itu belum terdata di database BKN 2022, yang bersangkutan itu boleh mendaftar di cabang dinas lintas. Ya, Nah, oke. jadi nggak harus seumpama yang bersangkutan itu bekerja di SMAN 1 Jember, tapi yang bersangkutan itu domisilinya di Surabaya. Jadi yang bersangkutan boleh mendaftar di cabang dinas Sidoarjo yang ada di Oke. Surabaya itu Iya, ya. iya. Oke. Oke, baik, lanjut ke poin nomor 2. Jadi pelamar P3K itu wajib berstatus aktif bekerja di unit kerja pada saat mendaftar dan tidak pernah diberhentikan atau mengundurkan diri. Jadi ini artinya kalau ada non ASN yang saat ini sudah tidak bekerja atau mengundurkan diri di bulan-bulan sebelum adanya pendaftaran ini, maka tidak boleh mendaftar di P3K periode kedua ini ya. Ini kita tekankan baik-baik untuk Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang mau mendaftar, jadi harus aktif bekerja di perangkat daerah yang saat ini tempat bekerjanya. Oke, untuk poin ketiga, pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Gitu nggih. Kalau yang kemarin sudah mendaftar CPNS, seumpama tidak lolos, kan kita sudah ada pengumumannya ya Iya, tadi pagi sudah ya. ada pengumumannya. Itu tidak lolos SKD maka tidak bisa melamar di P3K periode kedua ini, gitu ya. Oke, lanjut untuk poin nomor 4. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari satu instansi dan atau jenis pengadaan ini atau menggunakan yang huruf B atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, ini tidak diperkenankan ya apabila nanti yang bersangkutan diketahui menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, itu nanti akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu ya. Lanjut untuk poin nomor 5. Oke, poin nomor 5 ini untuk tenaga kesehatan ya, P3K tenaga kesehatan. Nah, untuk jabatan mana saja yang mensyaratkan adanya surat tanda registrasi atau STR, itu bisa dilihat di Kepmenpan nomor 322 tahun 2024 tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan ASN tahun 2024 ini. Oke, lanjut untuk dokumen persyaratan yang diunggah. Nah, kita tekankan pada setiap pelamar ya, Bapak Ibu semuanya yang akan melamar itu harus